Saudara, belakangan ini diksi perubahan banyak kita dengar. Terlepas dari politik praktis, sangat menarik jika kita membahas perubahan dalam sudut pandang dakwah. Kita tahu dakwah adalah bagian penting dari ajaran Islam yang menjadi instrumen utama bagi perubahan. Saudara, melalui dakwah, ajaran Islam dipelajari, dipahami, dihayati, kemudian diamalkan hingga membentuk perilaku. Dan perilaku yang dilakukan secara bersama dalam kurun waktu yang panjang akan menghasilkan budaya. Jadi jelaslah bahwa dakwah akan menghasilkan budaya, dan budaya yang dibentuk itu adalah budaya yang baik dalam aneka sisi dan aspek. Jadi dakwahlah yang akan membentuk budaya, bukan sebaliknya, karena dakwah bersumber dari nilai-nilai Islami yang bersifat tetap, sedang budaya tumbuh sebagai hasil dari relasi nilai dan perilaku manusia yang tentu saja akan selalu terus berubah. Saudara, di tahun 70-80 misalnya, kita ambil contoh, bila kita hadir dalam acara pesta atau resepsi pernikahan di kota-kota di Jawa khususnya, selepas mata memandang kita akan melihat ibu-ibu yang hadir berpakaian kebaya dengan gelung menghiasi rambut kepalanya. Ketika itu memang seperti itulah corak pakaian yang dianggap resmi untuk resepsi pernikahan. Sekarang lihatlah, keadaan sudah sangat jauh berbeda. Hampir tak ada lagi kita lihat perempuan yang berpakaian seperti itu. Yang tampak sekarang adalah kerudung. Ya, kerudung yang di awal tahun 80-an dulu itu sempat begitu dimusuhi. Ketika itu siswi-siswi sekolah menengah atas di berbagai kota, di Bandung, Bogor, Jakarta, juga Surabaya, setelah menemukan kesadaran baru dalam berpakaian, lalu melengkapi seragam sekolahnya dengan kerudung. Tapi alih-alih mendapatkan apresiasi, mereka justru mendapat pelarangan dan intimidasi. Akhirnya karena bersikeras tak mau melepaskan kerudung, mereka dipecat dari sekolah atau dipaksa mengundurkan diri. Nah, nasib serupa dialami oleh banyak mahasiswi di berbagai perguruan tinggi. Di Jogja misalnya, ketika itu ada mahasiswi perguruan tinggi besar, ketika hendak ujian dihalangi. Dia harus memilih, boleh ikut terus ujian dengan melepas kerudung atau tetap berkerudung tapi tidak bisa ikut ujian. Beda kata, kerudung dianggap sebagai simbol ekstremisme agama, dan siapa saja yang memakainya akan dituduh dengan aneka macam tuduhan macam-macam. Nah, saudara, berkat dakwah yang dilakukan secara konsisten, suasana itu berubah. Kerudung kini tak lagi dimusuhi, bahkan setelah bertahun-tahun tak henti diperjuangkan, akhirnya kerudung ditetapkan resmi menjadi bagian dari seragam sekolah SMA, SMP, bahkan juga SD. Kini kita sudah sangat biasa melihat perempuan bahkan juga anak-anak berkerudung. Belum lama polisi wanita juga boleh berkerudung, lalu menyusul wanita tentara wanita juga boleh memakai pakaian yang puluhan tahun lalu sempat begitu dibenci. Bukan hanya soal kerudung, saudara, di lapangan ekonomi ketika pertama kali di tahun 1973 mulai dicetuskan, gagasan bank syariah juga ditolak mentah-mentah. Para pegiatnya juga mendapatkan tudingan macam-macam. Tapi usaha untuk mengembangkan bank tanpa riba itu tak pernah surut. Hasilnya 19 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1992, berdirilah Bank Muamalah. Ini bank syariah pertama yang didirikan dengan memanfaatkan loophole, yaitu kebolehan bank memungut zero interest atau bunga 0% dalam undang-undang perbankan ketika itu yang mewajibkan setiap bank memungut bunga. Beberapa tahun kemudian, untuk mengakomodasi perkembangan bank syariah yang tumbuh pesat, undang-undang perbankan dirubah dengan memasukkan satu pasal khusus tentang bank syariah. Itu pun dipandang tidak cukup karena sifat dasar perbankan syariah sangatlah berbeda dengan bank konvensional. Akhirnya dibuat khusus undang-undang perbankan syariah meski tetap dalam payung besar sistem perbankan konvensional. Jadi, saudara, ketika dakwah terus dilakukan, maka perubahan pasti akan juga terus terjadi dan akan terus terjadi. Mengapa? Seruan dakwah itu akan mempengaruhi orang berpikir manusia. Ketika pemikiran orang berubah, berubah pula tanggapan terhadap ajaran Islam dan budaya. Yang dulu ditolak, kini diterima, bahkan dibela. Yang dulu dianggap buruk, kini dianggap baik. Dan makin banyak orang tertarik. Dulu dibenci, kini dicintai. Begitu sebaliknya, dulu dicinta, kini tak lagi. Ketika pemikiran orang berubah, maka berubah juga perilakunya. Itulah dakwah. Karenanya, teruslah berdakwah bila kita ingin melihat manusia, keluarga, negara, bahkan dunia kita ini berubah ke arah yang lebih baik, berubah ke arah yang diridhoi oleh Allah yang Maha Mencipta. Demikian.